Oke, kejadian Mugen Tsukuyomi dahulu memang adalah salah satu cara Zetsu hitam sebagai kehendak Kaguya untuk bangkit dalam sebuah kurungan gravitasi super tinggi Rikudo Chibaku Tensei. Nah, yang menarik, cerita Boruto yang masih membawa cerita dan peninggalan Kaguya itu kisahnya seperti adalah sebuah lanjutan serial lain dari pasangan Kaguya. Dia adalah Isshiki Otsutsuki. Banyak yang mengasumsikan entah kapan itu terjadi, Kaguya masih berpeluang bebas kembali. Tapi yang kita tekankan di sini bahwa kejadian Kaguya pasca dirinya menggunakan Mugen Tsukuyomi. So relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas cerita nasib Kaguya pasca menggunakan Mugen Tsukuyomi serta peninggalannya di era Boruto sendiri. Oke, dahulu setelah Mitsuki itu terdiam sejenak melihat ada pohon Dewa Shinju yang telah mati karena kehabisan cakra, Mitsuki langsung mengasumsikan jika tidak ada energi yang memberi pohon itu sumber kekuatan untuk diserap. Saat itu memang mengejutkan jika ternyata kebenaran tentang Zetsu putih itu akhirnya terungkap jika mereka adalah para pasukan yang telah Kaguya persiapkan untuk melawan trio Otsutsuki yang akan menjemputnya itu, Momoshiki, Kinshiki, serta Urashiki. Nah, masalahnya sebelum semua itu terlaksana, Kaguya itu setidaknya telah disegel beberapa kali dan terakhir kemarin saat perang shinobi keempat. Nah, kita tahu nih, Zetsu putih sendiri di era Boruto ini ternyata juga terus berevolusi dan mutasi, di mana hanya Konohamaru dan Mitsuki yang paham dengan apa yang mereka hadapi saat itu. Mereka adalah Zetsu putih, para pasukan yang mengacaukan perang shinobi keempat. Nah, sebenarnya nih, ada apa dengan Zetsu putih sendiri dan bagaimana hubungannya itu dengan Mugen Tsukuyomi sekarang ini? Oke, kita akan sedikit flashback sebelum kembali ke cerita inti ini. Dahulu, Kaguya itu menuju ke bumi bersama Isshiki seharusnya, kalau sesuai perkataan Amado sih. Akan tetapi kita tahu di era shinobi lama, sosok sang dewi itu hanya jatuh ke bumi seorang diri dan akhirnya menikah dengan Kaisar Tenji. Di saat yang bersamaan, Kaguya itu juga terus mengawasi pohon dewa tersebut yang terus bertumbuh kembang menjadi sangat besar. Dan ketika ada momen ia merasa dikhianati oleh manusia, Kaguya lari dan akhirnya memakan buah Shinju itu sendiri. Sampai akhirnya ia berubah menjadi seorang monster dan memiliki gelar nenek moyang cakra dalam dunia shinobi. Nah, setelah itu Kaguya itu menggunakan Mugen Tsukuyomi untuk pertama kali dan membuat sebagian besar penduduk bumi atau di wilayah itu dijadikan Zetsu putih. Karena ia telah memakan buah cakra dan mengantisipasi ancaman tiga Otsutsuki itu datang, para Zetsu ini awalnya adalah manusia yang dibungkus oleh kepompong setelah Kaguya menggunakan dengan Rinne Sharingan miliknya, dan pasca itu pun setelah Kaguya memiliki anaknya Hagurumo dan Hamura, mereka para rakyat disuruh menyembah pohon suci itu dan di bawah akarnya tersebut. Namun yang sebenarnya terjadi, mereka hanyalah dijadikan sebuah kepompong lain untuk membuat Zetsu putih itu sendiri. Nah, sampailah pada momen ketika kebenaran sang ibu ini akhirnya terbongkar. Hagurumo yang sedang belajar energi alam dari Miyabakuzan melawan dan menentang bahwa apa yang dilakukan Kaguya itu jahat. Nah, pertempuran besar-besaran pertama terjadi saat seseorang Otsutsuki melawan garis keturunannya sendiri. Kaguya berubah menjadi Jinchuriki Jubi dan akhirnya setelah pertempuran panjang ia berhasil disegel oleh Hagurumo dan Hamura. Nah, itulah awal mula Hagurumo juga membagi cakra Jubi menjadi 9 bagian dengan Banbutsu Sozo, yang mana kita tahu itu adalah proses dari pembentukan biju sendiri di era shinobi masa lalu. Namun faktanya untuk para Zetsu putih sendiri itu masih ada sampai sekarang ini dan mereka tentunya masih hidup. Oke, setelah kematian Hagurumo dan Hamura, Kaguya waktu itu sebenarnya juga meninggalkan kehendaknya, dia adalah Zetsu hitam. Nah, melalui Madara lah semua itu berlangsung dan memiliki benang merahnya, Madara ke Obito, lalu Obito ke para Akatsuki. Nah, di era Akatsuki yang mengambil cakra dari para biju itulah sebenarnya pikiran-pikiran petingginya dimanipulasi satu sama lain. Tetapi yang di posisi puncak adalah Zetsu hitam, karena ia adalah kehendak Kaguya sendiri. Madara awalnya tidak menyangka, ia kira para Zetsu itu adalah kehendaknya sendiri karena telah memiliki Rinnegan atau bahkan sel Hashirama tersebut. Tetapi kenyataannya Zetsu telah hidup lebih lama daripada Madara sendiri. Nah, rencana Zetsu hitam yang sangat panjang itu sebenarnya memiliki beberapa fase, seperti membuat aksi Obito dan Madara sukses besar waktu itu, di mana Obito bahkan bisa memiliki Rinnegan dan akhirnya menjadi seorang Jinchuriki Jubi.
Nah, kekuatan besar dan gila-gilaan bahkan diakui Hashirama waktu perang shinobi keempat. Sementara itu, Madara memiliki hal serupa karena telah memanfaatkan Obito. Dia juga dikenal sebagai seorang Uchiha yang bertransformasi menjadi mode Rikudo. Tidak hanya satu Rinnegan saja, Madara mampu menggunakannya menggunakan keduanya. Nah, teknik seperti Limbo Hengoku atau bahkan Chibaku Tensei akhirnya dikuasai oleh Madara Rikudo. Nah, kita tahu nih, di saat para shinobi sudah skeptis tidak akan bisa mengalahkan Madara, tiba-tiba saja cap, Obito menusuknya dari depan. Dan kita tahu itu adalah tangan Obito yang digerakkan oleh Zetsu hitam sendiri. Inilah rencana Zetsu yang membuat Madara itu menjadi Rikudo demi membangkitkan ibunya, si nenek moyang Cakra. Karena seperti inilah cara panjang yang Zetsu hitam tempuh, melalui cakra seorang keturunan Indra Otsutsuki, sang ibu tersebut akan bisa bangkit kembali. Nah, dengan cara itulah Zetsu juga merubah isi batu Uchiha itu bahwa sebenarnya Mugen Tsukuyomi bukanlah genjutsu mata bulan yang membawa dalam kedamaian di mana ilusi besar-besaran tidak pernah berhenti bekerja. Tetapi sebenarnya Mugen Tsukuyomi adalah teknik yang membangkitkan nenek moyang Cakra Kaguya Otsutsuki. Dan benar aja nih, Madara saat itu tidak bergerak, kemudian tubuhnya bertransformasi dan tiba-tiba Kaguya bangkit kembali. Itulah saat dimana perang shinobi begitu mencekam. Seorang wanita berambut panjang dengan kekuatan gila-gilaan yang bisa melakukan Yomutsu Hirasaka ke 6 dimensi berbeda secara bergantian. Dan akhirnya dejavu terulang lagi nih. Mugen Tsukuyomi menyebabkan mereka terbungkus ke buah kepompong itu. Bahkan orang-orang kuat seperti Meiterumi, Orochimaru, Tsunade atau bahkan Onoki dan para kage lainnya tidak bisa mengelak akan genjutsu super tinggi tersebut. Nah, hanya mereka para Edo Tensei dan si pemilik Rinnegan lain yang tidak terkena dampaknya. Itulah kenapa para kage Edo Tensei dan tim 7 selamat karena Sasuke juga melindunginya menggunakan sayap Susanoo seperti tempurung besar kala itu. Nah, setelah pertempuran besar-besaran terjadi melawan Kaguya, akhirnya mereka itu benar-benar bisa mengalahkan nenek moyang Cakra itu dengan bantuan Hagoromo dan Uchiha Obito saat itu. Dan di momen itulah Kakashi bertindak di luar nalar dengan membangkitkan Susanoo, dan kami pikir itu adalah kejutan bersejarah dalam dunia shinobi yang sangat sulit terulang lagi. Oke, kita kembali ke cerita inti pembahasan sekarang. Nah, saat ini dunia shinobi modern itu pasca Kaguya menggunakan Mugen Tsukuyomi, ternyata sisa-sisa peninggalannya itu masih ada di era Boruto sekarang ini loh. Ingat kan waktu Mugen Tsukuyomi dahulu pohon cakra itu muncul di seluruh daratan, bahkan di Konoha sekalipun, di mana orang seperti Konohamaru dan para daimyo juga terkena dampaknya. Dan kita tahu mereka semua itu saat itu berada di dekat area Konohagakure. Nah, mungkin itulah salah satu sisa-sisa pohon dewa yang diketemukan Mitsuki dahulu dan tim 7 melawan Zetsu, yang mana sebagian besar telah dilenyapkan Sasuke menggunakan api hitam Amaterasu. Nah, pasca Mugen Tsukuyomi itu, kebenaran tentang Zetsu yang mana sebagai pasukan Kaguya akhirnya diinformasikan kepada semua kage di rapat Konoha waktu itu. Bahkan orang seperti Darui dan Gaara saja terkejut di mana shinobi modern sekarang ini mereka belumlah benar-benar aman karena ancaman besar sedang menunggu atau malah bersembunyi, yang mana mereka tidak tahu kapan itu akan muncul. Yang perlu para aliansi lakukan hanyalah terus bersiap siaga. Cerita yang panjang dan menarik kita nantikan. Jadi gimana berpendapat kalian? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai nasib Kaguya pasca menggunakan Mugen Tsukuyomi serta peninggalannya di era Boruto sekarang ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.